Sudah. Yuk, dimulai yuk diskusi kita yuk. Halo, Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal buat semuanya. Halo Bu Dewi. Nah, halo Ya, juga. gimana ini tugas kita yang kelompok H? Udah pada buat ulasan itu yang undang-undang kita pakai undang-undang yang mana yang kita ulas? Undang-undang. Bentar, soalnya dulu pun saya bacakan. Oke, oke. Ye. Ya, Ya. ini. Soalnya ya, satu, deskripsikan satu peraturan yang ada di masing-masing perundangan yang Anda pilih. Soal kedua, menemukan poin-poin penting dalam peraturan tersebut. Soal ketiga, mencari kelebihan peraturan tersebut. Terima kasih. Monggo, silahkan menanggapi. Aduh. Siapa yang ini yang mau jawab soal pertama ini? Ini Aduh. di itu dulu. Ada yang pengen milih yang Permendiknas berapa? Monggo kalau saya pribadi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan Ah, inklusif. Nah, saya sama juga nih, sama sama. deh. Kita sehati kayaknya aku udah Mas bikin Hati. itu loh. Ya, Nyusun itu. sama saya juga ya. Oh gitu. Waduh, kok iso to ya? Jauh di mata Sama-sama dekat di nomor hati. 70. Lah Iya. piye Ya, kita ulas yang undang-undang itu aja ya. ya Ya, Bun. ya, Bun. Ya, setuju ya. Kita ulas itu yang pendidikan inklusi itu ya. Ya, Ya, betul. Oke. Terus ini berarti nanti kita bagi nih yang ngerjain yang nomor satu. Eh, apa tadi aku ya. kok lupa malah. Nomor satu Apa Bu diulang. Ima? Apa Bu Ima tadi pertanyaannya? Maklum, lemot ini. Nomor satu, ya. Satu Ya. dideskripsikan dulu satu peraturan yang ada di masing-masing perundangan yang Anda pilih. Perundangan. Oke. Nanti kita catat ki bagian Bu Ima ki sing ngetik ki jadi siji. Nah ini nanti ulasan yang dari saya nanti kita kirim ya bareng-bareng di grup ya. Ya, nanti Baru boleh nanti ya berpendapat. ya Ya, nanti yang pendapat bisa baru kirim via dirangkum ya WA. sama Bu Ima. Lah Mbak Bella Ya, nanti bagian anu ini nanti. Bagian apa Mbak upload Bella maunya? di Bikin medsos record saya. boleh. Rekod terus upload di medsos ya. Nanti linknya kita dibagikan di teman-teman. Boleh, boleh. Saya juga ikut Ya, diskusi. ya Mbak Ya, Bella mau pilih yang mana? nanti Sama atau Aku ada yang sama, beda? ya sama yang Sama nomor aja. 70 tahun 2009. Ya, cobalah. Coba yuk. Ada hal-hal yang perlu kita bahas apa tujuan atau apa itu. Udah nggak, Mbak Bella? deskripsinya dulu. Deskripsinya Mbak Bella coba Mbak. Oke, untuk deskripsinya saya mempelajari di sini sebentar. Jadi untuk peraturan Menteri Pendidikan Nasional Perpendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Yang pertama definisi dari pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang eh, memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kayak gitu. Itu Hampir sama. Intinya, definisi pendidikan inklusifnya itu menurut Perpendiknas nomor 70 tahun 2009. Iya, itu ya. Itu ya nanti yang kita pakai atau ada pendapat lainnya. Mungkin ada yang pendapatnya berbeda nanti boleh dikirim definisinya. di WA group ya. Ya, Biar sementara sama dibacain dulu aja nanti ya. yang dipakai yang mana. Kita Bisa masih ada dirangkum. waktu kok. Ya, Ya.
Yang lainnya ada deskripsi lainnya mungkin? Enggak. Kalau enggak kita pakai yang deskripsi Mbak Bella ya. Ya. Oke. Oke, Ya. terus yang kedua Bu Ima, apa tadi soalnya yang kedua? Menemukan poin-poin penting dalam peraturan tersebut. Menemukan poin-poin penting. Ayo, siapa ini? Bu Ima, tadi poin-poin pentingnya apa saja Bu Ima punya engineer? Aku tak Bentar, lihat saya dulu. kerjaanku. Poin penting. Poin-poin pentingnya tadi ada definisi pendidikan inklusif sama sudah ya, sudah dibahas Sudah. tadi. Heeh. Tujuan pendidikan inklusifnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif, tidak dibedakan ya, bagi semua peserta didik. Oke. Ya, sementara itu dulu, nanti bisa ditambahkan lagi. Monggo. Nggih, nggih, nggih. Bentar, aduh. Earphone-ku kok mati ya? Bentar, bentar. Jadi selain deskripsi tadi untuk poin-poin dari Undang-Undang Perpendiknas tahun nomor 70 ini tahun 2009 yaitu selain deskripsi ada juga tujuan dari pendidikan inklusif sendiri itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keragaman dan tidak diskriminatif. Jadi, walaupun anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus, mereka tetap mengenyam pendidikan yang layak, walaupun mereka dengan eh, segala keterbatasan mereka. Jadi gitu. Ya, setuju, Bun. Nanti bisa ditambahkan. Mungkin ada yang lain. Prinsip pendidikan inklusif juga ada ya. Sasaran pendidikan inklusif. Sasarannya Pendidikan. itu ini peserta didik yang misalnya dia tunanetra, tunarungu, tuna laras, tuna daksa, pokoknya Ya. yang mempunyai bakat istimewa itu, yang membutuhkan pelayanan khusus. Itu. Kalau menurut saya. Yang terakhir ya, kita cari kelebihan peraturannya. Ada yang ingin menyampaikan kelebihannya dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif? Kalau dari saya kelebihannya ya untuk meningkatkan aksesibilitas, mengakomodasi kebutuhan khusus, meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi diskriminasi, meningkatkan kesadaran dan penerimaan, meningkatkan keterlibatan orang tua, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan akses ke sumber daya. Terima kasih.
Apakah mungkin ada yang ditambahkan? Mungkin ada pendapat yang lain mengenai dukungan dari pemerintah dan masyarakat, atau penilaiannya dan laporannya ini. Enggak materi dulu. Kewajiban pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menjamin tersedianya sumber daya pendidik inklusif pada satuan pendidik yang ditunjuk, membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidikan dan tenaga kependidikan. Sudah. Ya, itu dukungan pemerintah dan masyarakatnya, nggih. Lalu Dan harus diperhatikan pemerintah. iya, harus diperhatikan pemerintah karena mereka juga layak untuk mendapatkan pendidikan yang setara walaupun sedikit berbeda ya. Iya, sudah haknya anak-anak yang berkurangan bisa belajar. Jadi kita tidak boleh menolak ya walaupun calon peserta didiknya berkebutuhan khusus karena memang ini sudah ada ini peraturannya. Iya. Dan ya, Ya, jadi kita terima. Harus pendidikan harus sama. Benar. Cuman cara pembelajarannya aja yang mungkin Yang agak beda ya. iya. Jadi seperti itu mungkin poin-poinnya yang penting-penting dari Perpendiknas nomor 70 tahun 2009. Kita sudah membahas semua, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apakah mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya Untuk sudah. Untuk udah kurikulum, kayaknya. ya untuk kurikulum mungkin sama saja ya karena sama. Tapi namun kita memodifikasinya sedikit ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, isi dan materi, lalu proses pembelajaran, lalu penilaiannya jelas sudah berbeda ya dengan murid yang biasa. Iya. Betul. Sama lah. Cuma kita butuh perhatian ekstra sih buat anak-anak berkebutuhan khusus. Yang utama sih sabar kayaknya. Saya punya siswa juga satu. Tiap tahun pasti ada. Tiap tahun pelajaran pasti ada. Iya, saya juga ada di sekolah. Iya. Tapi ya alhamdulillah ya ada kemajuan soalnya sambil terapi. Iya. Iya. Untungnya Terapi. sih orang tua ibunya ya tahu menyadari lah kalau anaknya seperti itu. Jadi di lembaga saya tuh kerjasamanya baik sama orang tuanya. Kan kadang ada yang susah juga. Kita kan kalau sama anak berkebutuhan khusus tuh harus fokus itu dulu lah. Tapi kadang itu kalau kita fokus ke satu anak, yang lainnya jadi terabaikan. Benar. Harusnya guru satu yang megang anak kelebihan Ya, khusus itu. Iya, iya Bun. Itu. Kalau- Jadi nanti kita pegang anak-anak yang lainnya dulu lah, terus itu satu, nanti kan saya di lembaga saya ada 3 guru, jadi itu satu, pokoknya yang pertama itu dia harus fokus kontak mata dulu gitu di depannya gitu. ya benar-benar Iya, harus sabar. Betul Bun. harus bersabar. Tapi Tapi yang kangenin sekolahnya juga. ini nggak menyediakan guru khusus untuk anak berkebutuhan khusus nggak, Bun? nggak ada Mbak. Nggak ada. Sekolah di desa itu nggak ada, sekolah di desa Adanya di sekolah itulah ya, terbuka. sekolah luar biasa ya, Sekolah luar SLB biasa. kalau di tempat saya. SLB Tapi ya. jauh yang di kota.
Ya kita sebisa mungkin lah ngajari sambil itu kan nanti anaknya juga terapi kan ke dokter anak juga. Iya, hanya bisa mengenalkan saja, Bun. Iya, Hmm, Mengenalkan. jaga mood mereka aja susahnya minta ampun kadang benar. Iya, Apalagi cepat ya ngambek itu. Cepat kalau ngambek Iya, kalau itu. sudah marah ya kita ya betul Iya, betul. Kadang satu kewalahan kalau dia gurunya. tantrum, waduh, apa itu marah, Iya, kursi-kursi gitu nggak boleh emosi. ditempati temennya. Iya, dibanting-banting kadang kursinya. banting-banting ya saya Banting-banting ya. juga Ya, punya. iya. Iya, jadi kita Dia semua sebagai udah pendidik ini ya mengalami semua. harus Mm, mengikuti Sabar. seminar-seminar tentang eh, pendidikan inklusif ini ya supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih juga ya. Iya, Cari-cari betul. seminar Harus ada Betul. seminarnya, Iya. pelatihan yang lebih khusus lagi. latihannya. Benar. Sudah Ini sekian. ada berapa Mm-mm. berapa orang? 4 ya? Ada 4, hanya Lima, 4. lima. Tadi Bu 5. Oh, cuma Ujo ini kepental ya. Sekian kelompok tentang diskusi tentang eh, Mendiknas Permendiknas Permendiknas nomor nomor 70 tahun 2009. Saya akhiri sebagai host. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Mbak Bella. wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima Terima kasih kasih. teman-teman semua atas kerjasamanya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Bu Christine, Bu Pujo, Bu Ima. Iya, Nih. sama-sama boleh.